Oke, ada DVD ya. DVD nyala tetapi tidak bisa keluar bagian kaset ya. Tidak mau keluar. Bagian oven bermasalah. Oke, kita coba cek apakah DVD-nya memang masih bisa loading ya atau membaca kaset. Oke, loading. Terdengar ada kaset berputar. Tanda pembacaan mau dimulai. Loadnya masih cukup lama ya. Sudah ada dengingan. Tetapi kata yang punya memang DVD-nya masih bisa membaca kaset ya. MPEG-nya masih normal. Kata yang punya masih bisa berputar dan membaca, tetapi di sini saya coba notice ya. Oke, kita coba standby-kan terlebih dahulu. Apakah masih betul bisa menyala? Memang kata yang punya kerusakannya tidak bisa keluar ya kasetnya. Untuk mengganti kaset bermasalah. Untuk opennya. Yang terpenting apakah DVD-nya masih bisa membaca kaset, loadnya, loadingnya. Oke, lambat ya. Pertama gagal, notice, dan kedua juga notice ya. Oke, kerusakannya ternyata memang notice juga. Tetapi kata yang punya bilang memang pertama kaset tidak mau keluar. Walaupun tombol open dipencet ya atau dipijit, tidak mau. Tetap kita coba lagi satu kali lagi. Apakah bisa membuka kaset atau bisa loading normal? Kita nyalakan lagi. Loading mulai. Kita tunggu apakah bisa membaca kaset ya, optiknya. Masih keadaan load atau berputar ya. Kayak ada sendat-sendat ya. Notice. Oke, nyata ya. Kerusakan DVD notice juga tidak bisa di open ya kaset. Begitu kita coba bongkar biar lebih cepat lagi pengecekannya. Kita buka terlebih dahulu, kita ubek-ubek dulu bagian mana yang harus dicek. Kerusakan DVD notice dan open tidak bisa ya. Oke lah, kita coba bongkar terlebih dahulu. Skrupnya sudah sedikit keluar, kayaknya sudah mencoba membuka ya yang punya. Kerusakannya notice pun lambat ya, sampai tidak bisa membaca kaset ya. Loadingnya notice terus ya kaset. DVD ini bermasalah ya.
Selain daripada gak bisa mengganti kaset atau oven yang bermasalah, nodisnya juga sudah tidak peka lagi, loadingnya juga, pembacaannya juga sudah tidak peka lagi. Mungkin pilih-pilih kaset ya, kasetnya harus yang ori atau yang bagus ya, baru mungkin yang ini masih bisa membaca. Oke, penampakannya seperti ini. Atau kita coba lagi satu kali lagi dalam kondisi mesin terbuka. Untuk itu sambil dicoba ditekan-tekan dulu bagian jalur-jalurnya. Bisa jadi kerusakan ada di longgar-longgar bagian pengkabelannya. Oke, kita coba nyalakan lagi. Load ya, berjalan, lihat kaset berputar. Biasanya oke, sekarang bisa membaca ya sambil dibuka barusan, dan kabelnya sambil ditekan-tekan. DVD-nya bisa membaca ya, bisa fly. Tuh, udah terlihat. Dan memang yang punya bilang kasetnya katanya bisa berputar dan membaca DVD kasetnya. Tetapi yang pertama on power switch buat mengeluarkan kaset tidak bisa ya. Oke, kita tekan open, tetap tidak ada respon. Matikan saja. Kita fokus terlebih dahulu untuk cerita pertama dari yang punya tidak bisa open ya. Yang harus kita coba cek adalah switch ya. Switchnya karena di sini gak ada remote, kita cek switch ya, yang ini buat mengeluarkan kaset. Switch ini menggunakan dua kaki ya, terlihatnya dua kaki. Kita siapkan ohmmeter. Kalau switchnya normal, sambil diperhatikan buat pemula ya, jarum kita sentuhkan, jarum bergerak ya, dan kita cek kedua kaki switch ini, sahabat. Di dalam ada dua kaki buat switch ini. Kita tempel kedua kaki dan kita tekan apakah jarum bergerak full atau normal. Oke, betul sahabat, switch tidak bergerak ya, walau ditekan-tekan tidak ada pergerakan. Seharusnya kalau switch ini ditekan, jarum tidak menunjuk segitu ya. Seharusnya jarum menunjuk full ya, kebilang lebih jauh gitu. Oke, kita coba ganti dulu switchnya, atau biar lebih jelas kita konsletkan kedua kaki di switch ini. Nih ada dua kaki, nih dua kaki ya di dalam. Ini kaki switch. Kita bisa konsletkan untuk mengeluarkan DVD-nya, kaset piringannya. Apakah bisa keluar? Tapi harus sambil dinyalakan ya. Oke, kita coba nyalakan. Posisi saat lagi load ya, gak apa-apa kita kalau mau ngonsletin bagian open ya kaset. Kalau normal switchnya seharusnya
keluar ya, kasetnya ada bisa bergerak keluar, tetapi dicek switchnya memang tidak nyambung ya walaupun ditekan. Dan sekarang saya akan coba melakukan penjemperan melalui pakai gunting aja, apakah bisa keluar. Oke, belum connect, kita tekan. Oke sahabat, ada respon ke mekanik ya kalau switchnya ditekan. Tapi di sini memang ada beberapa kemungkinan juga macet juga mekanik. Intinya kerusakannya ini ada di switchnya juga dan mekaniknya macet. Oke, kita coba masukkan lagi. Karena opennya sudah membaca open, kita coba lihat kan. Ini kondisinya udah open ya. Setelah switchnya saya konslet, pembacaan pun sudah open. Oke. Tuh, kasetnya keluar. Memang sekarang bisa disimpulkan ada macet sedikit dan switchnya harus minta ganti ya. Insya Allah bisa keluar masuk. Kita coba tekan lagi, konselkan lagi. Oke sahabat, tuh kasetnya bisa keluar. Hanya cuman mengkonsletkan atau menghubungkan switch yang memang berfungsi untuk menyambung dan menghubungkan. Oke, cukup mudah ya. Kita harus ganti switchnya terlebih dahulu untuk meresponkan atau perintah MPEG ke motor servo itu ke bagian IC ya, buat perintah mengeluarkan kaset. Sudah bisa, rusaknya ada di switchnya saja ya sahabat, dan sedikit penambahan harus melakukan pengecekan di mekanik agar tidak longgar. Kita coba ganti switchnya dan bersihkan bagian mekanik kasetnya. Setelah itu kita cek lagi bersama sampai sempurna ya, karena sudah jelas kerusakan tidak bisa keluar kaset adalah dari switchnya yang sudah aus, tidak bisa connect ya sahabat. Hanya mengganti satu buah switch, insya Allah bisa respon untuk mengeluarkan piringan kaset. Dan tadi ada sesat karena memang di sini sudah kotor ya, sudah kotor bagian mekaniknya, karena bisa jadi serat ya, karena kotoran tidak licin lagi. Kita bersihkan, kita matikan terlebih dahulu, kita ganti terlebih dahulu switchnya. Untuk mengganti switch kita harus melepas baut-bautnya ya, seperti nampak di sini. Kalau di PD semacam ini, agar memudahkan dalam penggantian switch ya. Tombol tekan untuk melepaskan PCB ya, PCB switch. Buat pemula, simak sampai habis agar tidak gagal paham ya. Oke, kita cabut terlebih dahulu. Nih, di sini switchnya, letak switchnya dua kaki yang tadi saya konslet ya. Saya akan ganti terlebih dahulu. Skrupnya banyak ya. Hanya untuk mau mengganti satu buah switch saja skrupnya pun banyak. Nah beginilah rangkaiannya. Nah, dan inilah yang dinamakan switch dua kaki ya, berdiri.
sudah tidak normal lagi. Langsung saja kita ganti saja, kita lepas. Sudah berkarat ya. Oke, inilah penyebab daripada kaset tidak mau keluar ya, karena perintah switchnya juga sudah tidak normal, sudah tidak menyambung. Oke, saya akan siapkan yang baru. Oke ya, sudah saya siapkan switch yang barunya. Dan ini yang lama ya, yang bekas kita buang saja. Kita pasang yang baru ya. Permintaan konsumennya atau pelanggannya, kaset tidak keluar ya. Kalau kita langsung mengecek ke bagian fungsinya ya, kita cek switchnya terlebih dahulu untuk memastikan fungsi apa tidaknya ya perintah daripada switchnya ini. Masih bekerja tidaknya ya, kita harus cek secara pengukuran ya. Oke. Cuman 2 kaki ya sahabat yang berfungsi di sini switchnya. Yang keduanya lagi buat pengencangan saja ya. Oke, jangan sampai konslet ke ground ya. Oke, kita ukur lagi switch yang baru ya. Yang normal jarum harus bergerak jauh ya. Bila ditekan, coba sambil diperhatikan buat pemula ya jarumnya. Ini kaki yang tadi saya konslet ya, kita tekan. Oke, jarum bergerak jauh ya, sekarang normal tuh, bisa bergerak jauh. Saya yakinkan DVD-nya dapat respon ya untuk mengeluarkan kaset. Setelah itu kita ya pasang kembali, kita kencangkan kembali ya skrupnya. Oke, saya akan pasang terlebih dahulu, lalu kita bersihkan ya bagian kaset. Agar lebih ringan ya atau licin, gak ada kotoran yang menghambat di jalurnya mekanik untuk mengeluarkan kaset. Kalau bisa dikasih pelumas ya cukupnya. Oke sahabat, kita coba sebelum dirapikan. Kita pasang terlebih dahulu ya, karena switchnya sudah terpasang dengan yang baru. Sudah saya ganti. Kita pasang lagi ke posisi awal ya. Oke.
harus pas ya, kasetnya harus masuk ke posisi awal. Oke, kita cek kondisi seperti ini aja dahulu ya. Kita cokkan lagi. Lalu kita coba nyalakan bersama ya. Apakah mekaniknya cukup cuman disapu-sapu saja, dibersihkannya, apa memang harus melakukan pelumasan di bawah ya, belum saya bongkar. Kita coba nyalakan. Oke, loading sudah mulai ya. Di sini kaset belum ada pergerakan. Oke, sudah ada. Sampai membuka ya. Kalau mengecek ya harus sampai membaca ya CD-nya. Oke, nodis ya. Kita coba keluarkan. Karena penyakit open nggak bisa, sekarang sudah bisa tuh. Normal ya, opennya sudah normal. Karena info yang pertama dari konsumen adalah tidak bisa membuka ya. Oke. Kita coba, belum saya cek bagian mekanik ya, bagian optik saya belum bersihkan. Sini ada sedikit ketidaknyamanan bagian mekanik, saya akan coba cek dulu mekaniknya karena opennya sudah normal tuh. Oke, saya akan bongkar dulu mekaniknya karena memang di sini ada sedikit kendala untuk pembacaan kaset ya. Tuh, dinamo berputar tetapi kaset tidak mau berputar ya, terdengarnya. Oke, biasanya dinamonya yang bermasalah ya sahabat. Tuh kalau mau diputar baru ya berputar, biasanya cukup mengganti dinamo, biasanya normal ya. Oke, kita coba lihat apakah sekarang bisa membaca. Oke, sekarang bisa membaca, tetapi untuk lebih normalnya lagi dinamonya harus ganti ya. Untuk itu saya akan coba periksa terlebih dahulu bagian mekaniknya, bagian dinamonya, agar tidak lambat ya. Mungkin juga daripada kasetnya sudah kosong ya. Oke, intinya kerusakan tidak bisa membuka kaset, hanya ada di switch yang bermasalah ya, tidak menyambung. Dan ini sebenarnya sudah bisa play ya, normal. Hanya sedikit mungkin kaset sudah kotor ya. Oke, untuk lebih sempurnanya lagi dinamonya harus ganti dan mekaniknya harus dibersihkan ya. Semoga bermanfaat buat para pemula. Salam sukses selalu ya buat pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.